Shalom. Selamat Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Paskah, semua gereja di seluruh dunia merayakan Paskah. Paskah itu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebuah peringatan atau sebuah perayaan, ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tema kemenangan atas maut. Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat 58. Anak-anak boleh juga buka Alkitabnya ya, supaya nanti anak-anak juga ikut baca. Jadi membaca bersama-sama nanti bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-54. Bapak Ibu Saudara ayat 55, nanti ayat 50. Ya, selanjutnya ayat 58 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 saya akan baca, Bapak Ibu ayat 55. Ya. Di buku Alkitab saya halaman 315 Perjanjian Baru. Kalau sudah dapatkan boleh katakan amin. Amin. Oke. Ada yang belum ketemu enggak apa-apa. Saya tunggu karena ini bagian yang luar biasa akan menolong kita memahami tentang kemenangan atas maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Saya akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, setiap kita hari ini memperingati Paskah. Tapi saya rindu bahwa Paskah ini bukan hanya sebuah peringatan, tetapi Paskah adalah sebuah perayaan. Saya ulang sekali lagi. Bagi orang percaya yang sudah menerima karya selamatan dari Tuhan Yesus, Paskah bukan hanya sekedar peringatan, hari yang diingat karena di kalender ditulis setiap tahunnya, maka kita memperingati hari Paskah. Paskah bukan hanya sebuah peringatan, tetapi harus menjadi perayaan. Bapak Ibu ingat ya, kalau 17 Agustus itu kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaannya tanggal 17, tapi bagaimana rakyat Indonesia masih tanggal 1 Agustus sudah ngapain? Pasang bendera, mulai berlomba-lomba membersihkan wilayah kampung, paling tidak RT RW, ada lomba menghias lampu, perayaan yang meriah yang dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah perayaan. Perayaan akan apa? Kalau hari kemerdekaan Indonesia kita rayakan dengan begitu luar biasa, apalagi Paskah. Karena Paskah sesungguhnya adalah kemenangan atas maut. Bukan hanya kemenangan atas sebuah negara, bukan kemenangan atas wilayah atau teritorial tertentu, tetapi kemenangan atas maut. Kenapa Paskah harus dirayakan? Yang pertama, karena Paskah adalah kemenangan Kristus atas maut. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-54. Next.
Bapak Ibu, ayat yang ke-54 di dalam Alkitab kita dituliskan demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka apa? Genaplah firman Tuhan yang tertulis. Yesus lahir di hari Natal, menjadi manusia 100% dan dia tetap Allah 100%. Tapi dalam kemanusiaannya dia bisa lapar, dia bisa haus, dan dia bisa mati. Tetapi Paskah membuktikan tubuhnya yang dapat binasa itu kini di hari Paskah tidak lagi dikuasai oleh kematian. Kuasa Yesus dinyatakan. Jadi begini kalau bahasa sederhananya, kalau anak-anak, kalau ada peperangan tim A dengan tim B, atau anak muda nih ya, suka main Roblox ya. Roblox kan ada pertarungannya ya. Kelompok yang menang itu artinya yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Yang menang yang mana? Oh iya, keren anak sekolah minggu. Yang menang yang mana, Nak? Yang kuat. Terus kalau sudah menang, dia itu lebih hebat, terus dia itu lebih kuat, atau masih bisa diatur sama yang kalah? Kak Tari mau tanya, kan saya guru sekolah minggu juga ya. Anak-anak, kalau sudah menang mau diatur sama yang kalah enggak? Hah? Enggak. Kakak-kakak, oh ya, SMA mahasiswa juga suka main game juga ya? Oh enggak. Kalau sudah game over, nyawanya habis, nggak bisa disambung lagi ya. Kalau sudah kalah, itu artinya habis, tidak ada nyawanya. Kalau dalam dunia pergaman begitu. Yesus katakan dalam firman ini, sesudah tubuhnya yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, itu artinya maut telah dikalahkan. Bahasa sederhananya, nyawanya entek, kekuatannya habis. Dituliskan maut telah ditelan. Ditelan itu bahasa Jawane paling enak bahasa Surabaya. Nah, saya tuh mau ngomong kayak nggak tega gitu ya. Benar? Bu, mohon maaf ya. Kalau sudah ditelan itu masih ada sisanya nggak? Ini yang perlu kita ingat. Kenapa Paskah harus kita rayakan? Karena maut telah ditelan kuasanya. Tidak bisa menahan Yesus di dalam kematian. Yesus menang atas maut, artinya maut habis kuasanya. Tidak ada lagi tenaganya. Tidak bisa ngatur, tidak bisa menguasai Tuhan Yesus. Maka ini kemenangan besar. Yesus mati bukan karena disalib, tapi karena menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Jadi salib nggak lebih hebat dari Yesus. Karena Tuhan menyerahkan nyawanya. Karena Tuhan menyerahkan nyawanya dalam ketaatannya. Tapi dalam kematiannya itu dia tunjukkan bahwa Yesus telah menang. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, ada sebuah contoh begini. Kematian Yesus itu sama seperti seorang bapak yang melihat anaknya di dalam kursi penghukuman. Kaki tangan terantai dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi sang bapak berkata waktu eksekusi harus dilakukan, sang bapak datang dan berkata, "Stop, jangan dia yang dieksekusi. Lepaskan dia dan aku yang duduk di kursi itu. Ikat tanganku dan lakukan eksekusi itu kepadaku." Sang anak masih dieksekusi enggak? Kalau bapak sudah menggantikan? Tidak. Itulah kematian Kristus buat kita. Kematian Kristus buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita yang dihukum. Lalu sesudah dieksekusi, mati, selesai? Iya. Tapi apakah di situ Kristus? Tidak. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit menunjukkan kuasanya. Bukan hanya sanggup menyelamatkan kita,
tetapi sesudah menyelamatkan kita, Dia tetap hidup. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu nggak kayak Power Rangers, nggak seperti superhero yang menyelamatkan terus nanti ada waktunya superhero itu selesai. But Jesus, tetapi Yesus terus menerus menyelamatkan kita. Yesus telah mengalahkan maut, seperti kuasa maut itu telah ditelan, gelegek gitu ya, entek gitu ya, habis. Kalau sudah ditelan, tidak ada lagi tenaganya, tidak ada lagi kuasanya. Bahasa sederhananya, mana lebih berkuasa, maut, kematian, atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Kata maut di dalam Alkitab ini menunjuk beberapa hal. Yang pertama itu adalah kematian kekal. Tapi kata ini juga menunjuk kepada Hades atau alam maut, kematian, neraka. Wah, siapa yang suka masuk neraka? Anak-anak ada yang suka masuk neraka? Do you want go to hell? No, tidak ada yang suka. Tapi tahukah apa kata Alkitab? Setiap orang yang berdosa, upahnya adalah maut. Nah, maut itu loh, kematian kekal itu, neraka itu dihabisi kuasanya oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bagaimana ayat ini merupakan sebuah penggenapan dari Yesaya 25, supaya kita semakin mengerti apa yang dimaksud maut telah dikalahkan dalam kemenangan. Yesaya pasal yang ke-25. Kita akan baca dengan bersama-sama untuk kita memahami maksud dari bagian ini. Adanya keselamatan, adanya kemenangan atas maut yang dilakukan oleh Tuhan. Kaum bapak akan membaca ayat 6, Yesaya 25. Kaum bapak, anak laki-laki baca ayat yang ke-6. Buka HP-nya yang isinya Alkitab ya. Roblox-nya nanti aja, oke? Ya. Kita membaca bersama-sama. Kaum bapak, Yesaya 25 ayat 6. Kaum ibu membaca ayat yang ke-7 dan ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam akan menjadikan di dunia ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dan masakan yang penuh, suatu perjamuan dan anggur yang berwarna, masakan yang penuh dan susu, anggur yang buah yang dicari pendapatnya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Sama-sama, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Yang dimaksudkan Tuhan menang atas maut dan maut telah ditelan, ini tepat ada di dalam ayatnya yang ke-8. Tapi kita baca dari ayat yang ke-6 supaya kita mengerti konteksnya. Karena manusia itu sama seperti bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang sedang ada di dalam pergumulan besar, penderitaan besar. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-7, itu seperti seorang yang menggunakan tudung kain kabung. Mohon maaf, ini ada budaya kalau tidak salah di Sumatera Utara. Itu kalau ada bagian keluarganya, pasangannya yang meninggal menggunakan tudung duka. Betul ya? Betul ya Bu ya? Betul. Jadi setiap ada pasangan yang berpulang, maka pasangannya harus menggunakan tudungnya gitu. Dan tudung ini nanti kalau sudah selesai pemakaman, biasanya sesudah adat nanti akan ada penghiburan dan dibukalah tudungnya. Artinya akan ada penguatan, penghiburan. Seperti orang yang berduka sedang menggunakan kain tudung, berarti dia sedang ada di dalam puncak penderitaan, pergumulan, rasa kehilangan karena kematian rohani, ketertinggalan
keterpisahan dengan Tuhan, maka dikatakan Tuhan yang akan mengoyakkan. Perhatikan ya, kain tudung itu bukan hanya diambil tapi dikoyakkan. Apa artinya? Ini kalau orang Batak pasti lebih mantap ngertinya. Kalau orang Jawa nggak pakai tudung soalnya waktu berduka. Ya. Apa artinya kalau dikoyakkan itu? Kedukaanmu itu diselesaikan oleh Tuhan. Nggak usah lagi pakai duka cita. Nggak usah lagi engkau dalam perkabungan. Ada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah, ayat yang ke-8. Perhatikan. Tuhan yang meniadakan maut. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Sampai seterusnya. Next Kak. Jadi Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus menyatakan dosa, maut dikalahkan. Bahasa praktisnya Tuhan berkuasa atas dosa dan atas maut. Kalau dosa saja, neraka saja ada di bawah kuasa Tuhan, ada yang lebih mengerikan dari itu? Maka Kristus bangkit itu artinya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu termasuk maut sekalipun. Hal apa yang paling ngeri buat kita? Neraka bukan? Sak soro-sorone wong ning donya, sesusah-susahnya orang hidup di dunia, lebih mengerikan, lebih susah hidup di neraka. Jangan berpikir di neraka nanti ada artis-artis yang bisa main sama saudara-saudara. Nggak ada. Gak sempat main, merasakan penderitaan, aniaya, sakit, penyakit. Ada yang bilang gini sama saya, Bu Pendeta, gak popo, aku pengen mlebu nang neraka ae. Lah kok? Soalnya nek nang surga itu artisnya titik. Artisnya cuma sedikit. Yang banyak di neraka. Enak dong. Lah karepmu mau pikir neraka itu kayak klub malam gitu dah. Artis-artis bisa goyang, bisa seksi di situ, terus dinikmati. Enggak bisa. Dalam kitab Wahyu dijelaskan, dalam Injil juga dijelaskan bagaimana neraka itu tempat penghukuman yang enggak ada hentinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, neraka ada di bawah kuasa Tuhan. Dan Yesus bangkit menegaskan, mengingatkan kepada kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih mengerikan. Tadi itu ada lagu. Lagunya sudah biasa. Tapi saya pikir-pikir, ini saya mau tanya sama anak-anak. Halo anak-anak, SMA, SD, SMP. Siapa yang sudah berani tidur sendiri? Siapa yang sudah berani melakukan aktivitas sendiri tanpa ada papa mama, mati lampu sudah berani? Puji Tuhan. Iblis dikalahkan. Apalagi tadi? Umatnya dibebaskan. Tapi kalau sendirian masih takut. Kenapa? Dia menganggap iblis itu lebih mengerikan. Padahal lupa kalau Tuhan sudah menang atas maut. Atas iblis itu sudah dikalahkan. Kenapa anak-anak lebih takut sama iblis daripada sama Tuhan? Tuhan Yesus terlalu baik, Bu. Kalau iblis serem, anak-anak lebih senang bikin dosa. Karena kalau bikin dosa nanti minta ampun, Tuhan ampuni. Anak-anak lebih takut jalan ke kuburan sendiri, jalan ke tempat sepi sendiri. Anak-anak lebih takut itu. Tapi kalau nonton blue film, kalau anak-anak nonton film porno, kalau anak-anak pacaran dengan cara bebas, anak-anak gak takut. Kenapa? Anak-anak jangan lupa, saudara-saudara muda jangan lupa, Kristus itu sudah menang atas maut. Maka kalau kita anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan, jangan lagi takut sama iblis. Itu loh, bahasa praktisnya kita diingatkan, Yesus sudah menang. Maut telah dikalahkan. Yang pertama, kenapa saya harus merayakan Paskah? Karena dalam perayaan Paskah aku diingatkan maut sudah dikalahkan. Neraka yang harusnya menjadi bagian hidup orang berdosa sudah dikalahkan. Hades, alam maut tidak akan lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi
Jadi kalau sudah percaya Tuhan ojo wedi mati. Ning kono luweh penak. Amin. Memang ning kene penak juga. Ada yang masih belum ikhlas, ada yang belum siap. Enggak apa-apa, persiapkan dulu baik-baik. Iya toh? Bukan rumahnya, di sana Tuhan yang bangun untuk kita. Nanti bagaimana kita? Tapi jangan takut, Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah diambil, sudah dihabiskan, dikalahkan kuasanya. Next, yang kedua ya. Jadi ini ya, jangan takut, percayalah, Yesus bangkit, Yesus menang atas maut. Next, yang kedua. Kenapa harus merayakan Paskah? Karena Paskah adalah kemenangan orang percaya atas maut oleh Kristus. Jadi kita merayakan Paskah bukan karena Kristus telah menang atas maut, maut yang mengancam kita dikalahkan, tapi kemenangan itu tidak hanya diperoleh oleh Tuhan, tetapi diberikan. Oke? Maut itu sudah dikalahkan dan kita orang-orang percaya itu menerima kemenangan. Mari perhatikan, kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-55, 56 dan 57. Oke, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Oke? Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dosa, maut tadi sudah dikalahkan. Ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah sama-sama yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kenapa kita merayakan Paskah? Karena di hari Paskah kita juga menerima kemenangan yang sudah diberikan. Kemenangan yang sudah didapat oleh Tuhan diberikan kepada kita. Bu Erlin bawa air minum enggak, Bu? Kalau Ibu bawa air minum, terus air minum itu diberikan kepada yang haus. Ada yang haus di sini? Atau enggak haus, Pak? Saya soalnya mau contoh nggak bisa bawa air minum. Bu Erlin, saya mau merepoti sebentar, Bu. Ada yang haus? Mau angkat tangan? Bu Pendeta. Oh, Pak, Bu. Oke, terima kasih. Bukan untuk saya, untuk yang sedang haus. Saya tadi sudah. Iya. Nah, contohnya Pak Teguh saja. Terima kasih. Pakai I love you? Oh, enggak. Terima kasih, Bu. Ada yang haus lagi? Kalau Ibu haus boleh untuk Ibu, karena tadi Ibu habis pimpin pujian, tenggorokannya kering. Saya mau sampaikan begini. Pak Teguh sedang haus dan air itu diberikan. Saya senang karena Pak Teguh waktu bilang haus diberi air, airnya langsung diminum. Apa yang terjadi, Pak? Seger itu piye, Pak? Seger banget. Ngelaknya hilang. Saya mau kasih contoh buat kita. Kita ini waktu berdosa terikat oleh dosa. Hidup kita diatur oleh dosa. Contoh, dari kecil kita sudah biasa berbohong, maka kebohongan menguasai kita. Mau nggak mau, kadang-kadang pinginnya nggak bohong, tapi keprocot bohong. Itu sebenarnya keprocot apa keprocot? Karena sudah terikat dosa kebohongan. Siapa yang terikat dosa, Tuhan bilang Tuhan sudah menang atas dosa, maka kemenangan itu akan diberikan. Kalau diberikan, orang itu menang enggak? Menang. Saya tanya sekali lagi, orang yang sedang terbelenggu dosa, terikat dosa, diperbudak dosa, Tuhan kasih kemenangan, jeret. Menang enggak orang itu? Menang. Siapa yang menang? Yang menerima. Kalau enggak menerima, dapat kemenangan enggak? Kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini merayakan Paskah dengan penuh sukacita? Saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya sangat diberkati. Tuhan, terima kasih. Mohon maaf bahasa sederhananya, aku wong jahat, aku gak lapo-lapo, tapi Tuhan mati untuk saya. Tuhan berikan hidupnya untuk saya. Tuhan menang atas maut. Kemenangannya gak dinikmati sendiri.
Kemenangannya untuk siapa? Untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak, anak-anak muda, siapa yang masih terikat rokok? Brek. Bu pendeta kok ngomong gitu? Di sini nggak ada lagi yang rokok ya, Pak ya? Puji Tuhan, haleluya. Sudah menang atas dosa merokok. Kalau nggak terima Yesus nggak akan menang. Kenapa? Karena kita terikat kecanduan. Dan itu hanya bisa kalau orang itu terima Yesus. Maka nggak bisa dengan usaha sendirinya. Saya punya beberapa kenalan, beberapa teman, beberapa adik rohani. Komitmen waktu mau nikah, dia bilang sama pacarnya, saya berhenti merokok. Ngerti? Rabi je untuk sedino, delik-deliknya berokok. Kenapa? Karena dia berjuang melepaskan diri sendiri. Bisa? Orang yang sedang terikat bisa melepaskan dirinya? Gak bisa. Hanya Yesus yang bisa beri kemenangan. Kalau Bapak Ibu Saudara terikat dengan dosa kemarahan, sakit hati, berjuang kaya opo, berusaha mengampuni ora iso. Ndak bisa, karena hanya Yesus yang bisa beri kemenangan. Sekarang ini yang paling mengikat manusia di zaman modern, selain terikat dengan kuasa-kuasa gelap, adalah terikat dengan gadget. Ojo ngomong gadget itu bukan patung, tapi gadget itu mengatur hidup manusia yang belum berkemenangan. Siapa yang sudah berhasil menang dengan gadgetnya? Saya pernah HP saya ketinggalan di gereja. Karena saya ini kan memang ada waktu-waktu tertentu baru buka handphone. Suami saya nanya, HP-mu di mana? Kok nggak geter? Karena saya juga jarang pakai nada dering. Kok nggak bunyi gerak-gerak gitu? Berdering kan Pak Dewa bisa bantu saya. Saya telepon ternyata ketinggalan di mobil gereja yang waktu itu antar jemput. Aku ya santai aja. Saya sendiri bingung. Kalau orang bilang, kok bisa Bu? Ya nggak apa-apa. Uangnya nggak ada di handphoneku kok. Kalau Bapak Ibu kan uangnya ada di HP-nya Bapak Ibu toh. Bingung kalau HP-nya ketinggalan nggak iso blonjo. Tapi bukan hanya itu. Berapa menit kita bisa lepas dari handphone? Itu menunjukkan kemenangan kita. Kita yang ngatur waktu. Anak-anak sekolah minggu, hari Minggu boleh main HP? Boleh. Berapa lama anak-anak? 2 jam. Berarti pas di gereja 2 jam ya? Pas ya? Jadi di gereja pas buka HP ya? Loh iya loh. Soalnya kan di gereja kan bawa Alkitab toh. Kalau bawa Alkitab kayak Bu Pendeta ini abot. Makanya tas saya harus besar, soalnya Alkitabnya besar. Kalau anak-anak, orang muda, biar gampang di handphone. Ini handphone saya untuk Canva, supaya saya cocok dengan ini. Ini saya pakai untuk pelayanan. Ini ada di sini. Tapi kalau ini tidak ada, tidak apa-apa. Soalnya saya sudah tahu nomornya Kak Andes, saya sudah kirim pagi-pagi tadi. Ben aku lali nang kono wis ono. Tidak apa-apa, ya toh? Tidak bawa, tidak masalah. Wong nggak ada aplikasi uangnya di sini. Ada di sini. Ibu-ibu, di rumah ibu-ibu pasang TV kabel. Ibu-ibu pasang wifi. Berapa jam ibu-ibu nonton Netflix? Berapa jam ibu-ibu nonton drakor? Gak sempet drakoran Bu, puji Tuhan. Berarti gak terikat drakor, ya toh? Puji Tuhan. Tapi jangan-jangan drakor, gak drakor itu ya itulah pokoknya drama-drama cinta yang menghibur hati. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kita berkata kita menang, tapi sesungguhnya kita masih terikat. Dan Paskah mau mengingatkan kita, kemenangan itu sudah diberikan. Sudah diberikan? Sudah. Masalahnya pertanyaan saya, kapan Bapak Ibu Saudara terima kemenangan itu? Kalau kita sudah lahir baru, kita ingat kapan kita terima kemenangan. Saya lahir baru 10 Desember 1996. Kok eling Bu? Ya eling, karena itu hari bersejarah buat saya. Hari di mana Yesus melawat saya. 10 Desember 1996. Tuhan panggil saya. Tuhan berkata dengan saya.
itu sudah diberikan. Kalau Bapak Ibu masih ada yang kesulitan. Oke, suami saya sudah datang. Terima kasih bersama dengan asistennya. Terima kasih anak-anak sudah bantu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi, kemenangan itu sudah diberikan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada anak-anak muda, kalau ada anak-anak sekolah minggu, halo? Halo? Siapa yang nangis kalau HP-nya diambil mama? Oh, enggak ada di sini, Kak. Oke. Ini anak-anaknya Kak Tari semua ya. Anak-anak sekolah minggu, siapa yang marah kalau HP-nya diambil? Anak-anak hati-hati ya. HP itu membuatmu jadi berdosa kalau kamu sampai marah dengan mama papa. Anak-anak, HP itu berkat Tuhan. HP itu bukan untuk kita berdosa, bukan untuk melawan mama papa. Ingat ya Kak, Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku harus menang atas HP-ku. Kalau HP-ku diambil mama, nggak apa-apa mah, aku bisa bermain yang lain. Oke kakak-kakak, siap? Jempolmu berapa? 2, 4. Siap dong? Menang atas gadget ya? Saya mau minta anak muda dulu angkat tangan. Shalom. Anak muda sudah menang atas gadgetmu? Kemenangan itu sudah diberikan atas kita. Kalau masih gelisah, hatimu masih belum damai sejahtera waktu jauh dengan HP-mu, hati-hati, doa sama Tuhan, minta tolong Tuhan, bebaskan hatiku dari kecanduan dengan gadget. Amin. Bapak-bapak, bangun tidur, sing digerayai, sing digoleki sapa? Saya tanya, bapak-bapak kalau tidur bawa HP enggak? Bapak loh, kok anaknya saya ngomong, ojo nak. Karena kenapa saya bahas ini? Karena ini yang paling mengikat manusia di era postmodern, di era teknologi. Alat ini tidak salah, tapi kita yang sering salah memanfaatkannya sampai kita jadi terikat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau sampai kita kecanduan, kalau sampai kita masih terikat, berarti kita belum menang. Yesus sudah menang atas maut. Yesus bisa tolong kita melepaskannya. Kecanduan apa saja? Terikat dosa apa saja? Tidak ada yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan atas kita. Next. Ya, jadi kenapa waktu Paskah kita tidak bersuka cita? Paskah bukan hanya sekedar peringatan. Paskah adalah ucapan syukur kita atas kemenangan yang Tuhan berikan. Siapa yang menerima Kristus, menerima kemenangan atas maut. Next. Dosa tidak lagi memiliki kekuatan, kuasa untuk memperbudak kita. Jadi, kalau dosa yang ada di hati kita, dosanya apa saja? Contoh, dosa sakit hati, dosa kepahitan. Itu lihat kita tersinggung, hati kita bisa mengampuni. Ya, kalau ada pasangan-pasangan tersakiti, hatinya bisa mengampuni. Anak-anak, halo anak-anak, halo, hatinya pernah sakit karena mama papa enggak? Pernah. Anak-anak pernah dimarahi mama papa? Pernah. Kencang sekali ya suaranya anak-anak. Oke. Kalau anak-anak dimarahi orang tua, apa yang anak-anak lakukan ya? Jengkel. Betul sekali. Jengkelnya sampai kapan anak-anak? Jengkelnya sampai kapan? Sampai kapan-kapan? Bapak Ibu, kalau saya suruh Bapak Ibu mengingat masa kecil, seberapa di antara kita pasti kita mengingat pengasuhan yang menyakitkan, trauma masa kanak-kanak. Itu waktu kecil loh. Kata-kata yang buruk dari mama itu melukai hati anak seumur hidupnya.
mengikat anak itu. Kalau anak itu tidak dimenangkan dalam Kristus, dia tetap hidup dalam penjara, dalam budak dosa kepahitan. Jadi ingat, kuasa dosa kepahitan sudah dikalahkan. Lanjut. Roma 6 ayat 23. Kematian, tadi saya sudah sampaikan ya, Hades, neraka tidak berkuasa lagi atas orang percaya. Jadi, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara telah terima kemenangan dari Tuhan Yesus, pasti kita tidak menjadi penghuni neraka. Saya ulang sekali lagi, kalau kita sudah terima Kristus, kita pasti diselamatkan. Sampai setia, sampai mati kita terus tetap Yesus, pegang Yesus, maka kita tidak akan masuk dalam neraka atau Hades karena maut telah dikalahkan. Lanjut. Ya. Matius 16 ayat 18. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan Petrus waktu Tuhan berkata, "Siapa aku menurutmu Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Bahasa praktisnya, kalau ada orang yang percaya seperti pengakuan Petrus yang Tuhan pakai ini menjadi dasar pengakuan gereja, alam maut tidak berkuasa atas dia. Jadi mau mati kanak-kanak atau mati sudah kakek-kakek, sudah obung-obung, yang penting sudah terima Yesus Kristus, sudah mengaku Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan karena neraka telah ditaklukkan. Next. Jadi, ini ya, anak-anak, halo anak-anak. Saya harus sedikit memanggil anak-anak ya, supaya anak-anak ikut sekolah minggu di ibadah ini. Ini keren nih, ibadahnya dari yang sudah S berapa sampai yang masih S lilin. Mereka juga harus dengar ini. Anak-anak, siapa yang takut mati? Siapa yang takut masuk neraka? Oh iya. Oke, Kak Tari mau kasih tahu ya. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan bilang, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih kemenangan untuk kita. Kita tidak lagi masuk ke neraka. Oke? Siapa percaya Yesus, saat dipanggil oleh Tuhan, jangan takut, karena kita pasti dapat surga. Anak-anak, amin. Anak-anak jangan pernah takut. Yang kedua, orang percaya tidak lagi terpisah dari Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa menyembah Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak lagi terbelenggu dosa. Tadi saya sudah kasih contoh, nggak lagi diatur, nggak lagi diperintah, nggak lagi nuruti kehendaknya dosa. Yang keempat, tidak terjajah dosa. Yang terakhir, bisa melawan dosa. Kenapa? Karena kita diberi kemenangan. Pernah melawan dosa? Gak usah dilawan, Bu. Dosa itu enak boleh. Anak-anak, Bapak Ibu dan Saudara, dosa itu begitu menggoda kita tiap-tiap hari. Tapi orang yang menerima kemenangan dari Tuhan bisa melawan dosa, bisa mengalahkan dosa. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Jadi ini pilihan, Bapak Ibu mau kalah apa mau menang? Karena di hari Paskah Kristus memberikan kemenangan itu kepada setiap orang yang percaya. Jadi kalau masih jatuh lagi, bukan Tuhan nggak menang, bukan kita nggak menang, kita ini diberi kemenangan tapi nggak mau jadi pemenang. Kita yang masih suka dengan dosa itu. Next, berikutnya. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Mau setengah menit atau mau 1 menit saja? Sudah ada yang menunggu di sana. Ini endingnya soalnya. Paskah adalah sebuah perayaan karena Kristus telah menang atas maut. Yang kedua, Paskah adalah sebuah perayaan karena saya dan Bapak Ibu Saudara diberi kemenangan oleh Tuhan. Kemenangan atas dosa. Yang ketiga, Paskah mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah diberi kemenangan, ada tugas yang Tuhan
berikan. Gak usah banyak-banyak, tak bawain 2 saja biar muat di kantongnya. Oke, 2 saja. Apa yang harus dilakukan? Mari kita bersama-sama baca. Ini tadi kata-katanya juga ada di lagu. Ayat yang ke-58. Ayat 58. Ya. Karena itu sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sik, mandek nang kuno. Next, Mas. Mas apa Bang? Bang ya. Soalnya kelambine abang. Kalau Mas berarti bajunya gold. Ini kelambine abang, tak celuk Mas. Ya, Bang, abang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diberi kemenangan, kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Kalimat ini ada lagi selanjutnya di situ. Ya, sebelumnya lagi deh kalau gitu. Ya. Kenapa dituliskan kalau orang sudah terima Yesus, terima kemenangan, harus berdiri teguh? Kata berdiri teguh ini sebenarnya seperti stand firm, tidak bergeser. Bergeser enggak boleh. Geser tok enggak boleh. Bukan hanya berpindah loh, tapi pakai istilah tidak boleh bergeser, harus diam di tempat. Kalau Bapak Ibu duduk di kursi itu dikatakan duduk tenang, jangan pindah tempat duduk. Itu yang dikasih contoh kata berdiri teguh. Jangan pindah tempat. Apalagi pindah server. Iya loh. Jadi pada saat itu jemaat di Korintus ini orang-orang yang tinggal di kota, yang punya banyak kemajuan, maka di sana banyak pengajar. Saat ini di Indonesia banyak pengajaran. Ada hal yang penting yang harus dipegang oleh orang-orang percaya yang sudah berkemenangan. Jangan sampai bergeser dari imanmu. Jangan pindah dari keyakinanmu. Di mana sekarang engkau sudah berdiri, dikatakan gitu ya. Orang-orang Korintus sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus, sudah berkemenangan atas dosa. Kamu harus tetap di tempat, jangan goyah. Nek ngomong goyah itu kan kayak rumput jadi lemes ya. Tuhan bilang harus kokoh, tetap di tempat, yakin. Berbicara tentang iman. Anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita ini generasi Alfa. Generasi Alfa yang lahir tahun sekitar 2000-an ya. 2011. Sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, sepertinya hal biasa pindah server. Pindah keyakinan. Ini lagi banyak, nggak tahu, lewat-lewat aja tiba-tiba. Artis yang pindah keyakinan ini yang pindah ke keyakinan ini. Tuhan mau ingatkan, anak-anak, orang muda, jangan sampai tinggalkan imanmu. Bergeser pun jangan. Apalagi pindah tempat. Nggak boleh, bergeser aja jangan. Next, ini yang sekarang terjadi di tantangan Indonesia. Beberapa waktu lalu saya mengikuti ada sidang gereja-gereja, persatuan gereja-gereja di Indonesia. Dan saya tahu ada salah satu sinode itu yang memiliki pengajaran nomor 1. Ini di Surabaya sudah ada. Anggota persekutuan kami, tapi bukan dari Siloam, tapi ada orang yang kami kenal, kami pernah dekat dengan dia, sudah gabung di yang nomor 1. Apa itu, Bu? Dia menerima Alkitab, tapi Alkitabnya hanya perjanjian lama. Masih gereja namanya? Iya. Masih anggota gereja di Indonesia. Sinodenya diterima di sinode gereja-gereja di Indonesia. Anak-anak, hati-hati kalau dirimu buka medsos, terus ada pendeta yang ganteng, cakep, kayaknya keren banget, terus diikuti ajarannya apa. Waduh, ini lebih keren, lebih rohani. Kalau gitu Alkitab Perjanjian Baru ndak usah lagi. Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Allah yang betul itu adalah Mesias nanti yang akan datang. Yesus Kristus bukan Mesias. Hati-hati ya. Masih pakai Taurat. Taurat itu kitabnya siapa? Kitabnya Nabi Musa. Ada di Alkitab kita? Ada. Sama seperti masih di tempat duduk yang sama. Jelek tapi geser titik. Titik apa titik itu? Geser sedikit.
Sudah pindah? Belum. Hanya bergeser. Hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran ini. Bu, masih sama-sama kok Bu. Gereja iya. Tapi lagunya semua pakai bahasa Ibrani. Saya bilang, ngapain bahasa Ibrani, sudah ada di bahasa Indonesia pujian. Soalnya bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai Tuhan langsung Bu. Ngomong sama bangsa Israel. Terus, ya Tuhan itu datangnya sama orang-orang yang bahasa Ibrani. Lah terus lah aku ngomong bahasa Jawa. Apa Tuhan tidak terima? Tadi di kitab Yesaya Tuhan menyelamatkan siapa saja? Tuhan kasih kemenangan untuk siapa saja? Bangsa-bangsa. Mirip? Bergeser? Iya. Hati-hati. Berdiri teguh. Waspada dengan pengajaran zaman ini. Ada lagi. Kenapa? Ini saya harus sebutkan karena ini sesuai dengan konteks kita. Pengagung nama Yahweh. Ini mirip, tapi dia tidak hanya di perjanjian lama, tapi semua nama kalau ketemu perjanjian baru dibaca iya, tapi semua nama Yesus diganti Yahweh. Masih Alkitab Bu namanya? Iya, tapi nama Yesusnya dibuang. Tadi siapa yang mengalahkan maut? Yesus Kristus. Yesus itu artinya Yehosua, Yahweh yang menyelamatkan. Tapi mereka tidak mau. Bukan, Yesus bukan Yahweh. Padahal Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, menyelamatkan kita. Mirip. Hati-hati. Anak-anak muda, ibu-ibu, ini banyak orang kadang-kadang tekun sekali dodok rumah kita. Pengen tamu, pengen jemelasin ini. Hati-hati ya. Berdiri teguh. Yang berikutnya lagi, Alkitab berisi sebagian firman Tuhan. Kita, kepercayaan kita, doktrin kita, Alkitab adalah firman Tuhan. Hati-hati ya. Bukan Alkitab berisi firman Tuhan. Kenapa? Loh ya, soalnya, ini ajaran yang salah itu ya. Soalnya di Alkitab tuh ada loh, iblis berkata, berarti itu firmannya iblis. Oh iya juga ya, masuk akal ya. Hati-hati. Semua, sekalipun di sini ada perbincangan dia toh, iblis datang waktu Ayub mau goda Ayub toh. Jangan dipikir oh iya ya, berarti Alkitab itu enggak semua firman Tuhan. Enggak. Dalam nama Yesus, Alkitab ini semua adalah firman Tuhan. Diajarkan untuk kita belajar dari firman Allah. Ya Pak Gembala. Ini jemaat harus belajar tentang ini. Kalau kita berkemenangan harus berdiri teguh. Percaya Alkitab berisi. Alkitab bukan berisi ya. Itu kalau yang mereka. Jadi kita Alkitab adalah firman Tuhan. Sekali lagi tidak pindah server tapi sepertinya bergeser. Yang keempat itu mungkin ngesore nggak ketulis ya. Ini keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Kita Kristen, kita kenal Yesus, kita merayakan Paskah, tapi masih ingin berbuat amal supaya diselamatkan. Hati-hati. Keselamatan kita itu 100% anugerah, pemberian Allah. Bu, aku mau pelayanan biar aku nanti masuk surga. Honda. Masuk surga itu karena kita diselamatkan Tuhan Yesus. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau Bapak Ibu memberi persembahan, bukan menabur. Persembahan itu ucapan syukur penghormatan kepada Allah Raja kita. Datang ke rumah orang tua aja bawa oleh-oleh kok. Datang kepada Tuhan gak ngasih persembahan. Kebacut. Bosone sang raja itu berkata terlalu. Ya toh? Jadi kalau kita kasih persembahan bukan supaya diselamatkan, tapi sebagai ucapan syukur. Next. Yes, terakhir. Kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena Kristus sudah menang dan kita diberi kemenangan, kita harus giat selalu. Lanjut Kak, ayat ini luar biasa. Bahasa praktisnya langsung saya jelaskan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara menghargai kemenangan Tuhan berikan, giat selalu. Kata giat itu apa artinya? Bukan giat yang sekarang di medsos. Giat hari ini ibu-ibu PKK. Itu mah kegiatan, bukan giat. Kata giat itu artinya sungguh-sungguh, bertambah-tambah, berlimpah-limpah.
dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Itu menghasilkan perbuatan kebajikan, tugas pelayanan. Jadi bahasa sederhananya, kalau giat dalam pekerjaan Tuhan, saya, Bapak, Ibu, Saudara, tambah hari pelayanannya harus bertambah. Tambah hari kebajikannya harus bertambah. Bukan supaya diselamatkan, tapi karena telah diberi kemenangan. Next Kak, benora suwe-suwe. Ingatlah dan teladanilah Tuhan Yesus. Contohnya, lanjut. Tuhan Yesus itu sudah lapar, waktunya beli makanan, tapi Tuhan Yesus melayani perempuan Samaria. Ya toh? Tuhan melayani perempuan Samaria kapan? Tengah hari toh. Panas-panas, murid-muridnya beli roti. Harusnya Tuhan Yesus ngapain? Geletak, tidur. Lah anak perempuan Samaria, tapi hatinya melayani. Sore-sore, murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus ngajar 5.000 orang. Waktunya makan malam, harusnya diapain mereka yang sudah lapar? Suruh pergi. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kasih makan. Tuhan Yesus punya sesuatu untuk dikasihkan? Enggak ada. Apa yang ada padanya? 5 roti, 2 ikan. Dikasihkan. Bapak Ibu, bertambah-tambah ya. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu. Jangan tunggu punya banyak, karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terakhir, sebagai sebuah kesimpulan, di hari kita merayakan Paskah, jangan coba-coba dalam hatimu rencana mau cuti pelayanan. Aku terlalu sibuk, Bu. Ini kakak-kakak yang mau ujian. Aku repot mau kenaikan kelas. Aku repot mau banyak tugas. Aku, Pak Pendeta, Bu Pendeta, tolong kurangi jadwalku ya. Alkitab menuliskan, Tuhan bilang apa? Giatlah selalu. Seharusnya tambah sampai melimpah perbuatan pelayanan kita. Beberapa waktu lalu ada seorang kakak kelas saya, berarti sekolah teologi ya. Dia lihat saya kayak kritiran, muter pelayanan, berangkat pagi pulang sore lanjut lagi pelayanan. Dia bilang gini ke saya, Mbak, sama nggak pengen melayani Tuhan lebih lama? Nanti ini awakmu cepet sampai terus mati piye? Kurang ono pelayananmu. Ojo kesel-kesel melayani Tuhan. Tak pikir, yo iya yo. Tapi lapo aku urip lama-lama tengok-tengok. Saya diingatkan dengan Paskah ini, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya memang 24 jam. Suami saya sering mengingatkan saya, waspada, hati-hati. Tapi dengan belajar firman ini saya diingatkan, Tuhan, secapek apapun tubuhku, aku tidak akan mengurangi sedikit pun pelayananku. Kalau aku boleh minta, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk aku konseling. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk ajak aku berdoa. Tuhan tambahkan anak-anak untuk saya ajar. Bapak Ibu, saya buat renungan pagi keluarga Kristen itu jam 1 malam. Jamnya Bapak Ibu tidur, saya buat renungan. Ada orang yang protes, ngapain? Tapi saya mengingat ada beberapa orang yang WA saya, Bu Pendeta, saya ingin diberkati, saya ingin sudah lama dengar khotbah. Lah kalau undang saya ke Sumatera kan mahal ya, biayanya saya juga terlalu jauh. Akhirnya komitmen saya buat renungan dan saya buatnya tengah malam. Bagian ini menguatkan saya. Pak Pendeta, Bu Erlin, jangan mengurangi jumlah pelayanan kita, karena Kristus telah memberi kemenangan untuk kita. Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang sudah bertambah umur ya, tapi percayalah, saat tubuh kita lemah, Tuhan kasih kekuatan baru. Percaya dan nikmati mujizat Tuhan. Kristus sudah beri kemenangan, mari kita beri hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya mau setiap kita duduk di tempat.